Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Semangat membahas hal-hal yang sedang viral dan membincangkannya bersama para narasumber yang kompeten ya. Kali ini kita sedang membahas yang namanya e-sport dan manusia di era digital. Jadi memang keduanya tidak dapat dipisahkan nih pemirsa. Ada yang menjadikannya sebagai hobi, rekreasi, ada juga yang menjadikannya profesi nih pemirsa ya. Tadi sudah dibahas juga, bahkan ada yang menghasilkan pundi-pundi rupiah yang begitu fantastis hanya dari profesi bermain game online ini. Jadi ya memang sejak dijadikan salah satu cabang olahraga ya di Asian Games beberapa tahun yang lalu, ini yang kehadiran e-sport ini semakin disambut baik oleh semua kalangan, tua, muda, laki-laki, perempuan, bahkan ibu-ibu pun sampai keracunan tanda kutip gitu ya dengan yang namanya si game online ini, karena memang menyenangkan gitu. Belum lagi cara bermainnya ini yang multiplayer begitu, jadi mengasah strategi, kepemimpinan, kemudian bekerja tim. Manfaatnya sih luar biasa banyak juga, tapi dibalik itu juga harus hati-hati terhadap dampak negatifnya ya, terhadap kesehatan, psikis, mental, dan juga sosial. Tadi sedikitnya sudah kita bahas bersama narasumber kita. Sebelum lebih jauh, kita simak dulu feature ini nih pemirsa ya. E-sport memang sudah menjadi olahraga populer di era digital. Seperti apa sih yang namanya e-sport itu? Apa bedanya dengan gaming? Nah, kita lihat dulu yuk. Sahabat semangat, e-sport atau singkatan dari electronic sport atau olahraga elektronik adalah bidang olahraga yang menggunakan game sebagai bidang kompetitif. E-sport juga termasuk bidang olahraga, bahkan tak ada bedanya dengan olahraga lainnya karena sama-sama mengharuskan mengatur strategi untuk menang. Hanya saja yang membedakan kalau olahraga kebanyakan dominan menggunakan fisik, sedangkan e-sport mirip dengan catur, menggunakan otak sebagai senjata utama. Di era digital ini, dunia gaming telah berubah menjadi sesuatu yang punya potensi menjanjikan dan lebih kompetitif berkat kehadiran e-sport. Adanya e-sport dengan segala benefit yang bisa didapatkannya pun berhasil mematahkan stigma buruk bermain game. Pada awalnya, anak-anak sangat dilarang untuk bermain game terus-terusan karena bisa mengganggu sekolah. Namun sekarang, terutama sejak masuk dalam cabang olahraga di Asian Games 2018, tak sedikit orang tua yang menjadikan e-sport ini target prestasi bahkan profesi. Ditambah lagi, prospek untuk menjadi pro player salah satunya memang dengan mengikuti turnamen amatir, sehingga turnamen amatir tak pernah kehabisan peserta. Dengan begitu, gamers yang memang senang bertanding namun belum mendapatkan kesempatan untuk menjadi pro player juga punya kesempatan membuktikan diri melalui e-sport. Gamers yang lebih muda kini bahkan memanfaatkan turnamen amatir untuk mendapatkan perhatian dari tim profesional. Dengan kata lain, penggemar e-sport tak hanya berasal dari orang-orang yang sekedar menikmati gamenya, tapi juga dari orang yang menikmati gamenya di ranah kompetitif. Karena itu, penggemar e-sport masih terus bertambah, mengingat hasrat untuk membuktikan diri merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi begitu ya, yang namanya e-sport ini semakin disambut baik begitu, karena tidak hanya dampak negatifnya saja seperti yang sering digadang-gadang ya, dampak positifnya juga banyak sekali pemirsa, dari yang namanya berlatih strategi, bekerja tim, kemudian refreshing juga, itu tak kalah pentingnya ya. Kita masih mau ngobrol-ngobrol asyik nih pemirsa ya, masih terhubung bersama kami ada 4 narasumber yang istimewa bagi saya. Wah, ada Pak Ustadz Abro, ada Mas Devriansyah, psikolog, kemudian ada Ibu Devi dan Kak Ila selaku atlet e-sport di kalangan kaum hawa nih. Saya mau ke Bu Devi dulu. Bu Devi dulu sempat nih ya, namanya game online dikambing hitamkan sebagai penyebab kemunduran prestasi anak-anak usia sekolah. Nah, Bu Devi sendiri minat nggak untuk mendukung anak-anaknya ke arah sana? Kalau ngedukung sih, aku lebih lihat ke anaknya dulu. Dia ada apa sih? Punya seneng nggak dia main game gitu. Kalau misalkan anak aku kan yang paling gede kan cewek, kayaknya dia nggak ada. Tapi kalau yang cowok dari sekarang udah diajarin main PS sama abinya, jadi ya mungkin dia gitu yang ada benih-benih gitu. Nggak tahu sih, kalau aku lebih tergantung anaknya aja.
Jadi kalau misalnya anak-anaknya menunjukkan prestasi ke arah sana tidak keberatan ya Bu Devi ya? Support aja sih sebenarnya. Pak Ustadz Abro, fenomena orang tua yang memfokuskan anaknya menjadi atlet e-sport nih ya, dari pandangan Ustadz lebih banyak manfaatnya atau faedahnya atau lebih banyak mudaratnya sih Pak Ustadz? Saya yakin orang tua pasti tidak melakukannya kecuali demi satu hal dalam cita-cita harapannya, demi kebaikan anak. Walaupun kalau dalam sebagian parenting demi kebahagiaan anak itu masih perlu, benarkah untuk kebaikan anak atau benarkah untuk kebahagiaan anak? Lebih banyak orang tua memberikan pilihan-pilihan kepada anak itu demi kebahagiaan dirinya. Aslinya seperti itu. Tetapi kita keluar dari konteks itu, bahwasanya setiap orang pada akhirnya boleh memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan. Dan situlah gamingnya kehidupan kita di dunia ini. Bukankah memang dalam Al-Quran dikatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya kesenangan yang menipu ya. Dan kita memang dalam kehidupan dunia ini disebutkan sebagai senda gurau dan permainan ya. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Nah, permainan dan senda gurau ini sebagai sebuah permainan, sebagai senda gurau, kita punya pilihan apakah permainan-permainan yang ada begitu banyak di dunia ini bisa kita alirkan untuk memberikan manfaat minimal duniawi, benar-benar bermanfaat untuk duniawi, atau terlebih untuk permainan yang bisa bermanfaat untuk ukhrawi. Ada banyak sekali permainan, harta, anak, pekerjaan, aktivitas, itu kan bagian dari permainan dunia. Tapi pada akhirnya setiap kita akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pilihan kita, dan ketika kesadaran itu lahir nanti di dunia, itu adalah kebaikan untuk kita. Tapi kalau itu nanti lahirnya di akhirat, itulah kecelakaan yang sebenar-benarnya. Maka semua orang akan pada akhirnya mempertanggungjawabkan pilihan-pilihannya. Setiap orang pasti punya basic untuk mempertanggungjawabkan itu. Baik, saya ke Mas Devriansyah lagi. Mas, Kak Ila ini kan sering mengikuti kompetisi e-sport di kalangan internal kantornya. Nah, menurut psikolog yang biasanya cangkupan ilmunya juga ke arah bidang HR juga kan ya. Apakah yang dilakukan kantornya Kak Ila ini bisa direkomendasikan di semua perusahaan di era digital ini? Ini ada suatu inovasi baru kalau menurut saya gitu, karena di luar pun udah banyak nih namanya gamification gitu ya, di mana HR juga udah mulai nih menggunakan sarana game untuk gimana caranya meningkatkan kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh karyawannya juga gitu kan. Karena gini, game itu sebenarnya memberikan fitur juga loh kalau kita sadarin gitu. Fitur di mana kita bisa saling berkompetisi gitu kan. Gimana caranya kita bisa konsentrasi dengan game tersebut gitu. Kalau ini bisa dimanfaatkan dengan efisien gitu kan, berarti kan itu bisa juga meningkatkan gitu tujuannya, dan juga bisa meningkatkan sarana baru gitu sebenarnya. Gamification for learning tuh udah ada loh sebenarnya gitu, di luar negeri udah mulai dikembangin. Bahkan kebetulan sekarang kakak ipar saya juga psikolog juga gitu, dia dari luar dia mengembangkan nih gimana caranya untuk melakukan treatment tapi menggunakan VR ya, VR yang game yang kita pakai alatnya itu kan, gimana caranya kita merasa kayak ini adalah salah satu treatment, tapi dia nggak kalau ini adalah suatu treatment gitu, tapi ini adalah suatu permainan yang dia bisa engage sama itu, tapi dia juga menyasar kepada perubahan perilaku yang tadinya patologis menjadi lebih optimal lagi gitu. Jadi sangat tergantung gimana cara orang perusahaan ini memfokuskan ke tujuan awalnya gitu, diturunin ke indikator-indikatornya sehingga game tertentu yang akan digunain gitu. Berarti gimana caranya supaya game ini lebih memberikan manfaatnya nih? Emang sebenarnya hal tersebut agak sulit juga kita kontrol ya. Sebaik-baik apapun tujuan juga kadang digunain dengan gak wajar juga sama orang gitu. Cuman setidaknya kita bisa meminimalisir gitu. Kayak misalnya game untuk learning gitu. Misalnya untuk anak-anak gitu kan. Oh coba nih kita kasih fitur-fitur yang gimana caranya untuk memperkenalkan. Ini loh jenis-jenis sayuran misalnya. Ini jenis buah-buahan. Itu kan game juga bisa dimasukin ya. Dibanding kita belajar dengan gimana cara menghafal, cuman kalau diselipin dengan game-game, aplikasi, dan gimana caranya lebih mudah untuk menghafal itu berdasarkan gerak motorik juga kan, menggunakan tombol-tombol kan bisa ada tujuan baru gitu ya. Jadi menurut saya ya seperti itu caranya gitu. Jadi harus balik lagi ke tujuan awal untuk learning, bukan untuk mencari profitnya semata gitu. Itu yang harus kita coba modifikasi. Kak Ila,
Kak Ila, ini prospek e-sport di kalangan anak muda kan sekarang sedang naik daun nih. Nah, apa sih aspirasi yang diharapkan dari beberapa pihak, misalnya dari pemangku kebijakan atau pihak-pihak lainnya? Sebenarnya untuk beberapa kayak kompetisi gaming itu sudah tepat sasaran, karena juga kemarin kan aku ngikutin kayak beberapa profesional gamer yang ikut game-game gitu. Yang kemarin ada turnamen, ada kompetisi. Mereka tepat sasaran karena mereka membatasi umur untuk anak yang mau ikut kompetisi tersebut. Jadi kalau misalkan si anak itu di bawah umur, ya dia nggak akan misalkan sepro-nya dia mau selihai apa, dia sejago apa, dia tetap nggak bisa ikutin kompetisi tersebut, karena kayaknya mereka juga udah punya kebijakan kalau misalkan mereka nggak mau kayak menghancurkan harusnya masa-masa sekolah dia gitu, dia tuh nggak boleh kayak gitu. Jadi menurut aku sejauh ini sih untuk kebijakan-kebijakan dari gaming itu udah untuk beberapa game yang aku tahu. Baik, jadi dari semua yang kita perbincangkan tadi nih, dampak negatif ada, tapi juga manfaatnya juga tak kalah menarik gitu. Terakhir nih, Mas Devriansyah selaku psikolog nih ya, apakah psikolog merekomendasikan yang namanya MOBA atau multiplayer online battle arena atau golongan game online ini sebagai sarana refreshing atau bahkan profesi? Sebenarnya kalau selama masa pandemi ini gitu kan, bahkan ada artikel juga menyebutkan kalau game ini salah satu bentuk treatment juga gitu. So it's okay gitu kalau misalnya masyarakat ingin memainkan game, tapi satu hal yang harus digarisbawahi gitu, kita harus tahu kapan kita harus berhenti dan kapan kita melanjutkan kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Jadi balik lagi ke tujuan awal. Kalau emang sarana ini untuk rekreasi, untuk mengurangi tingkat stres, it's okay gitu. Berarti kan kita nggak perlu untuk berlebihan untuk melakukannya gitu kan ya. Nah itu yang harus kita balance. Itu sih saran dari saya gitu. It's okay, tapi harus kita tetap kontrol. Baik, terima kasih Mas Devriansyah, Ustadz Abro, Bu Devi, dan juga Kak Ila. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami, sudah sharing-sharing ya. Begitu pemirsa ya, jadi yang namanya game online ini tidak hanya memberikan dampak negatifnya. Kalau kita jeli dan bisa menggunakannya dengan bijak, ini bahkan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah, bahkan menjadi salah satu treatment bagi kesehatan mental kita nih ya. Jadi gembira, lebih produktif lagi begitu. Sayangnya pemirsa, kita sudah ada di penghujung acara nih. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di episode lainnya ya, dengan tema-tema menarik lainnya, dengan berita-berita viral lainnya yang juga dibahas dengan bersama narasumber yang kompeten. Saya Dita Ruspendi pamit dulu ya pemirsa ya. Jangan lupa follow Instagram kami @officialbadartv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang Indonesia, Indonesia harus semangat.